Halo, selamat datang kembali di channel Penikmat Catur yang akan datang kembali membahas partai catur legendaris. Kali ini kita akan membahas partai catur yang dimainkan antara Paul Morphy melawan dua bangsawan, yaitu Duke of Brunswick dan juga Comte Isoard de Vouvenargues. Ya gitulah, namanya memang susah. Jadi ini adalah partai bukan 1 lawan 1, tapi 1 lawan 2 dan juga Morphy melawan amatir ya. Jadi ini adalah partai kasual yang dimainkan dalam pertunjukan opera game ya. Di zaman dulu kan ada yang namanya opera. Nah itu Morphy diundang sebagai tamu lalu dia ditantang main catur melawan dua bangsawan ini. Ya tapi siapa sangka partai catur yang kasual ini menjadi partai catur legendaris yang bahkan banyak mengklaim ini adalah partai catur terkenal sepanjang masa. Oke, kita langsung masuk ke pertandingan. Paul Morphy sebagai putih memulai dengan langkah E4. Kemudian dua bangsawan memainkan E5. Kemudian kuda ke F3, lanjut Paul Morphy dan D6, Philidor defense. Sebuah pertahanan yang populer di masa lampau tapi tidak populer di masa modern. Kemudian pion D4 dari Paul Morphy jelas menekan pion E5. Langkah terbaik jelas memakan pion D4. Tapi balasan hitam gajah ke G4. Mencoba bermain aktif, tapi sayangnya ini tidak bekerja. Sekarang Morphy jelas memakan pion E5. Ancamannya sudah jelas. Pion D makan pion E5, menteri makan menteri, raja makan menteri, dan kuda makan pion E5. Morphy akan menang satu pion jika dibiarkan hitam. Nah, tapi di sini hitam mencoba tidak membiarkan itu terjadi dan memainkan gajah makan kuda, menteri makan kuda, pion makan pion E5. Hanya butuh dalam 5 langkah, Paul Morphy sudah unggul sepasang gajah. Keunggulan sepasang gajah ini tentu akan hilang begitu saja jika Morphy tidak melakukan sesuatu, melakukan attacking. Oleh karena itu gajah ke C4 mengancam skakmat di F7. Di sini kita mencoba membalas dengan kuda ke F6, menutupi ancaman ke F7. Dan di sini langkah rokade pendek itu langkah yang oke, bagus, mengamankan raja. Tetapi bagaimanapun Morphy yang telah sedikit ya, ada advantage mencoba untuk mengoptimiskan, memaksimalkan serangannya. Menteri ke B3 kembali mengancam pion F7 dan B7. Jadi hitam harus memilih salah satu nih mana yang di defend, dan dia memilih dengan benar menteri G7. Di sini tidak ada alasan hitam untuk melindungi pion B7 ya, karena ancaman gajah makan pion F7 akan lanjut skakmat. Jadi hitam telah melakukan langkah dengan benar. Oke, di sini artinya hitam membiarkan Morphy memakan pion B7. Tapi Morphy memainkan kuda C3, menolak memakan pion B7. Kenapa? Karena varian ini. Jika Morphy makan pion B7, menteri ke B4 skak, dan karena skak ini sambil mengancam menteri di B7, putih terpaksa menukar menteri dan putih menang pion. Tapi dia sudah tidak memiliki menteri di papan. Dan karena alasan itulah Morphy menolak untuk memakan pion B7. Karena Morphy melawan musuh yang jelas jauh lebih lemah, jelas dia ingin melakukan attacking, bermain untuk skakmat bukan untuk hanya menang satu pion. Oke, kemudian di sini setelah Morphy kuda C3, C6 melindungi pion B7. Kemudian Morphy kembali mengembangkan perwira. Gajah G5 sekaligus memberikan pin ke kuda. Kemudian dalam kondisi hitam yang masih under development, perwiranya belum berkembang, dia mainkan B5. Mencoba attacking dalam situasi under development, yang mana biasanya malah justru tidak efektif. Bahkan di sini Morphy tidak mencoba untuk mundur ya. Dia malah dengan berani mengorbankan kuda makan pion B5.
Kemudian pion C makan pion B5, gajah makan pion B5 skak, dan kuda menutup garis 7. Sangat jelas di sini jika kita hanya menghitung secara materi, hitam jelas menang. Tapi sama seperti kehidupan, materi bukanlah segalanya, dan itu pun termasuk dalam catur. Dalam catur, dibandingkan materi, ada sesuatu yang lebih penting, yaitu activity, yaitu seberapa banyak perwira yang jauh lebih aktif dibandingkan perwira musuh. Kita bisa hitung dengan jelas, gajah dari Morphy dua-duanya sedang aktif menekan kedua kuda, sementara hitam, kedua kudanya jelas dalam posisi yang terpin dua-duanya. Dan yang paling penting di sini, perwira dari hitam masih semuanya di belakang, mereka masih belum bergerak untuk menuju ke arah untuk menyerang Morphy. Dan di sini Morphy bahkan bisa menambah kembali serangannya dengan sebuah langkah yang cukup mudah, rokade panjang. Kali ini Morphy mengancam gajah makan kuda D7, memanfaatkan fakta bahwa kuda tidak bisa memakan balik karena ada pin ke menteri. Jadi benteng ke-8 mencoba melindungi kuda. Nah, terus apa dalam situasi seperti ini? Morphy jelas lebih cepat dalam melakukan attacking, lebih cepat dalam development. Apa yang kurang di sini? Terlepas perwiranya jauh lebih terdevelop ya dari Morphy, tapi ada satu perwira yang masih di belakang, masih di posisinya, yaitu benteng H1. Nah, jadi di sini Morphy mencoba untuk membawa benteng ini ke penyerangan, tapi dengan sebuah langkah yang elegan. Boom, benteng makan kuda. Dan di sini sudah jelas kuda tidak bisa makan balik ataupun menteri, ya jelas tidak masuk akal. Jadi hitam makan dengan benteng. Dan kemudian benteng H ke D1 membawa perwira terakhir ke pertempuran, dan sudah jelas di sini semua perwira Morphy sudah aktif untuk menyerang. Dan kembali dia mengancam gajah makan pion D7 skak. Di sini hitam mencoba menjawab Morphy dengan menteri ke-6, keluar dari pin. Terlihat sangat cerdas karena setelah gajah makan benteng skak, kuda sekarang bisa makan benteng ya, karena pin sudah tidak ada. Tapi kalian pasti tahu lah, kalau di sini Morphy punya kemungkinan sebuah kombinasi yang sangat cool, sangat keren. Kalian pasti tahu. Iya, kalian benar jika kalian berpikir menteri ke B8 skak, sebuah kombinasi yang sangat cantik yang membuat game ini menjadi populer. Di sini hitam tidak punya opsi selain memakan menteri. Kemudian benteng ke-8 skak mat, sebuah skak mat yang sangat cantik yang dimainkan oleh Morphy.